Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Akuba, NIM 13142117. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembangunan di bidang sosial. Materi pertama, bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa nasional seringkali menjadi salah satu simbol utama identitas kebangsaan. Bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi resmi di dalam negara dan menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari berbangsa lain. Contohnya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol. Jadi diri penuturnya. Begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dari bangsa yang lainnya. Kemudian, adat istiadat dan tradisi. Kultur adalah sesuatu yang mendarah daging, bertahan lama dan tidak terlalu mudah untuk berubah dengan sendirinya. Uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu hal yang efektif merubah kultur adalah melalui kekuatan struktur berupa pengembangan kebijakan, perundang-undangan, program, proyek hingga penetapan anggaran pembangunan kota. Semua bidang kehidupan manusia termasuk perdagangan, industri dan sebagainya berakar pada kehidupan sosial. Jadi pembangunan sosial adalah pembangunan elemen dasar dari kehidupan sosial, yaitu struktur, kultur, dan proses sosial. Kemudian, persepsi tentang kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Memang seorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya maupun kelompoknya. Namun sebetulnya kepemimpinan dan kekuasaan memiliki perbedaan. Kemudian, hubungan dengan alam, locus of control. Locus of control adalah istilah yang mengacu pada persepsi individu tentang pengendalian pribadi, khususnya berkaitan dengan kontrol atas hasil-hasil yang penting. Benson et al. 2005 berpendapat locus of control mengacu pada keyakinan seseorang tentang bagaimana upaya individu dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, pandangan tentang peranan wanita. Pengakuan atas persamaan kaum pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fenomena sosial yang relatif baru. Di kebanyakan masyarakat, emansipasi wanita bahkan belum terjadi. Pandangan tradisional yang sangat prevalen menetapkan kaum wanita pada posisi warga negara kelas 2 dengan peranan yang sudah jelas, yaitu tinggal di rumah, mengurus rumah tangga, melayani suami, dan membesarkan anak-anak. Kemudian, golongan-golongan masyarakat. Golongan tradisional merujuk pada kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai, norma-norma, dan praktik yang telah ada sejak lama. Mereka cenderung mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-menurun. Golongan masyarakat tradisional. Golongan masyarakat tradisionalis dalam pembangunan di bidang sosial budaya memiliki karakteristik yang khas dalam menghadapi perubahan dan pembangunan. Kemudian, wahana utama pembangunan sosial budaya. Pendidikan formal berlangsung secara berjenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan formal biasanya berlangsung di sekolah dan sasaran utamanya adalah mengalihkan pengetahuan dari pendidik kepada anak didik. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk menentukan identitas nasional negara Indonesia sangat sulit kalau hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik. Mengingat bahwa bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam unsur, ras, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan.
Dengan demikian, untuk mengetahui identitas nasional dan kepribadian bangsa Indonesia tidak cukup hanya dipahami secara sistematis, melainkan harus juga dipahami dalam konteks dinamis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.